Halo semuanya, lu balik lagi ke channel gua Maulana Rifki. Kali ini gua mau ngebahas soal keluarga Cemara. Jujur gua pengen ngebahas ini udah dari lama, pengen banget ngebahas soal keluarga Cemara ini nih. Karena dari kecil tuh kita sering banget dikasih gambaran kalau keluarga Cemara itu kayaknya kesannya harus hangat gitu, harus akur, harus saling ngerti, makan bareng, ketawa bareng, pulang ke rumah rasanya tenang. Pokoknya keluarga yang kalau dilihat sama tetangga tuh kelihatannya adem aja gitu. Dan makin kita gede kita makin sadar ternyata enggak semua orang punya rumah dengan suasana yang kayak gitu. Ada yang pulang ke rumah malah makin capek, ada yang kalau di luar ketawa terus tapi pas masuk rumah dia langsung diem gitu. Ada juga yang keluarganya lengkap tapi rasanya tetap sepi gitu. Dan menurut gue itu yang bikin banyak orang akhirnya mulai bertanya-tanya, emang keluarga Cemara itu sebetulnya nyata atau enggak gitu. Kalau menurut gue, keluarga yang sempurna itu enggak nyata. Nggak ada keluarga yang isinya selalu baik-baik aja. Nggak ada rumah yang tiap hari isinya ketawa terus tanpa masalah. Karena selama ada banyak kepala dalam satu rumah, pasti itu ada benturan. Pasti ada kecewa, pasti ada salah paham, dan itu normal. Masalahnya, kita kebanyakan tumbuh dengan ekspektasi kalau keluarga itu harus selalu harmonis lah. Jadi ketika kita lihat rumah kita nggak sesuai sama bayangan itu, sama ekspektasi kita langsung ngerasa ada yang salah nih. Kita langsung ngerasa ada yang salah. Padahal belum tentu. Bisa jadi kita cuma baru sadar kalau keluarga itu bukan tempat yang isinya orang-orang sempurna, tapi tempat sekumpulan manusia yang sama-sama capek, yang sama-sama punya luka, dan sama-sama belum tentu tahu cara nyampein sayang yang benar gitu kayak gimana. Kadang orang tua kita sayang cuma caranya menurut kitanya salah. Kadang mereka perhatian tapi bentuknya malah jadi tekanan kan, dan sebaliknya. Dan karena mereka nggak pernah diajarin cara komunikasi yang baik, akhirnya yang keluar ya gitu, cuma marah, nuntut, atau enggak mereka diam. Bukan karena nggak cinta, tapi karena mereka juga tumbuh dari pola yang mungkin sama, dibentuknya sama. Makanya makin gede gue makin sadar keluarga Cemara itu bukan soal rumah yang nggak pernah ribut, tapi rumah yang walaupun pernah ribut masih ada usaha buat tetap saling mengerti. Bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang tetap bertahan dan belajar. Karena kenyataannya hubungan keluarga itu juga butuh proses, sama kayak hubungan lain gitu lah. Dan menurut gua, salah satu hal yang paling dewasa yang bisa kita lakuin adalah berhenti membandingkan keluarga kita sama keluarga orang lain. Karena kita cuma lihat potongan terbaik dari hidup mereka. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah orang lain gitu. Jadi kalau hari ini lu ngerasa keluarga lu jauh dari kata ideal, lu nggak sendirian. Banyak orang juga lagi berusaha berdamai sama rumahnya masing-masing. Dan mungkin keluarga Cemara itu bukan sesuatu yang langsung ada gitu, tapi sesuatu yang pelan-pelan dibangun, dipahami, dan diperjuangkan sama orang-orang di dalamnya.